Jadi saya mungkin sebagai manusiawi harus meminta maaf. Insya Allah saya tidak punya apapun segala macam, punya berniat atau apa, mungkin secara spontan muncul. Tapi kalaulah kemudian itu akan melukai rasa saudara-saudaraku, dan jujur harus katakan bahwa keluarga saya adalah Katolik, dan saya tidak punya masalah dengan Katolik. Tetapi kalau ada oknum yang dianggap terhina, itu mungkin penggiringan. Karena itu saya meminta supaya aparat kepolisian Polda Papua dan juga Kapolres Sriwijaya untuk mengusut siapa penyebar hoax ini segera dipertanggungjawabkan di mata hukum. Itu yang saya minta. Yang kedua, saya meminta maaf kepada Bapak Uskup ya, saya minta maaf Pak Uskup ya. Uskup ini saya tidak punya masalah, insya Allah mungkin saya bisa teleponan juga, dan saya pikir misinya beliau dan saya, kita sama-sama tokoh agama untuk bagaimana Papua ini kita melindungi rakyat Papua, hak dasar mereka, semangat kami sama, bagaimana dialog yang beretika, dialog yang sama secara ini antara rakyat dengan pemerintah, antara berbagai pihak, itu tentu ke depan kita akan kedepankan itu. Dan saya percaya, yakin Pak Pastor tidak akan pernah tersinggung, sama sekali tidak. Tapi umatnya ini mungkin ya karena sumbu pendek atau kebakaran jenggot, dan memang ada orang sengaja menyebarkan itu. Tujuan dia, saya tahu bahwa dia ingin menggagalkan pembangunan kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Walisi, dan itu yang kemudian dia sebarkan seakan-akan dan seolah-olah saya sengaja menjelekkan atau apa begitu, menghina apa begitu seorang pastor. Sama sekali tidak ada, itu di luar dari substansi persoalan, karena persoalan adalah soal tanah, dan insya Allah semuanya sudah selesai, tinggal pembangunan kantor akan berjalan. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghinaan fisik yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menduduki posisi penting di MRP, menurut saya tidak sewajarnya, tidak pantas mengeluarkan kata-kata hinaan, hujatan seperti itu. Sekarang saya masuk ke substansi masalah. Ismail Aso, si pejabat MRP itu, menghina Uskup Jayapura lantaran Uskup Jayapura menyampaikan pendapatnya, menyampaikan suara kegembalaannya, suara kenabiannya sebagai pimpinan Gereja Katolik Uskupan Jayapura terkait rencana pembangunan kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan di tanah adat Walesi dan Vouma di Wamena. Yang pertama, saya harus menjelaskan kenapa uskup harus bersuara. Sebagai pimpinan gereja yang memiliki umat, sudah sewajarnya dan sepantasnya uskup bersuara. Suara dia adalah suara gereja, suara murid-murid Kristus. Hal ini senada dengan ajaran resmi gereja yang menandaskan dengan tegas kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia-manusia zaman ini, khususnya mereka yang miskin dan menderita, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus, duka dan kecemasan gereja. Gaudium et Spes, artikel 1, Dokumen Konsili Vatikan kedua. Adapun alasan yang melatar belakangi Bapak Uskup menyampaikan bahwa jangan memaksakan untuk membangun kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan di atas tanah adat Walesi adalah dua. Satu, tanah itu mengambil alih tanah adat yang difungsikan oleh masyarakat untuk berkebun. Pertanyaannya adalah, kalau tanah itu sudah diambil untuk membangun kantor gubernur, lalu masyarakat akan berkebun di mana? Mereka akan kehilangan tempat pencarian nafkah, sumber kehidupan untuk mereka. Alasan kedua yang disampaikan oleh Monsinyur adalah supaya tidak menimbulkan konflik
MG Yonirus khawatir pembangunan kantor gubernur Papua Pegunungan di lokasi itu akan menimbulkan konflik. Itu alasan kedua. Nah, terkait dengan alasan kedua ini, selaras dengan kesimpulan pantauan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM Republik Indonesia pada tanggal 4 sampai 6 Oktober 2023, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan atas rencana pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan. Hasil pantauan dan penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan rencana pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan di atas tanah hak ulayat adat Walesi dan Vouma melanggar hak asasi manusia dan akan menimbulkan konflik. Jadi, Bapak Uskup bicara bukan tanpa dasar, bukan tanpa data. Sudah ada lembaga negara, lembaga resmi negara, institusi resmi negara yang mengatakan itu berdasarkan pantauan dan penyelidikan mereka. Lalu, Anda bertanya, dari manakah orang ini? Saya jadi heran dengan Anda yang mempertanyakan asal-muasal Uskup Jayapura. Dari famnya Anda sudah tahu jelas dari mana beliau berasal. Kemudian Anda mempertanyakan juga, dia dari konferensi mana? Ya, dia dari konferensi Wali Gereja Indonesia, Regio Papua, Uskup Jayapura. Nah, terkait dengan persoalan ini, saat ini sedang dilangsungkan laporan polisi oleh umat dan pastor yang ada di Jayapura. Semoga segera diproses secara hukum. Dan selain itu, karena menurut saya ini menyalahi moral dan etika dan adat istiadat, saya meminta dengan hormat dan dengan rendah hati atas nama Gereja Katolik Uskupan Jayapura, Majelis Rakyat Papua, Press Release pendapat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua menanggapi pernyataan pelecehan Saudara Ismail Aso terhadap Uskup Keuskupan Jayapura Monsinyur Yanuaris Yo. Mencermati pernyataan pelecehan Saudara Ismail Aso melalui akun media sosial Facebook atau chat dalam WA Group terhadap Uskup Keuskupan Jayapura Monsinyur Yanuaris Yo, maka Pokja Agama Majelis Rakyat Papua bertanggung jawab dalam pemantapan kerukunan umat beragama telah membahas dan merumuskan tanggapan sebagai Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua sebagai berikut. Pertama, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua sangat menyayangkan dan menyesalkan pernyataan Saudara Ismail Aso dalam akun FB terhadap Uskup Keuskupan Jayapura dengan satu pernyataan yang melecehkan dan tidak mengikuti kaidah kemanusiaan yang baik pada chat atau komentar di mana yang bersangkutan telah melukai hati umat Katolik pada umumnya. Kedua, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua kelompok kerja agama mendukung proses hukum yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak yang dirugikan atas peristiwa tersebut. Ketiga, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua berpendapat bahwa peristiwa ini murni peristiwa pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, pelecehan kemanusiaan atau kesejahteraan dalam sosial media, dan bukan konflik antar umat beragama, sehingga prosesnya dapat ditangani oleh pihak penegak hukum. Empat, MRP Papua menyampaikan kepada umat Katolik di Indonesia dan khususnya di tanah Papua untuk tetap tenang dan menjaga kedamaian internal umat Katolik. Keluarga tidak terprovokasi dan sepenuhnya menyerahkan
wajib untuk melakukan proses penegakan hukum. Demikian press release yang kami sampaikan pada saat siang hari ini. Jayapura, 2 Februari tahun 2024, pimpinan sementara Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua. Lebih lanjut, kami serahkan juga kepada perwakilan dari Katolik untuk menyampaikan pesan kepada kita semua. Saya Olivia Begindo dari kelompok kerja agama khususnya Katolik dari MRP Papua ingin menyampaikan kepada umat Katolik di Indonesia dan khususnya di tanah Papua untuk tetap tenang dan menjaga kedamaian internal umat Katolik. Sekali lagi, untuk tetap tenang menjaga kedamaian internal umat Katolik dan keluarga-keluarga agar tidak terprovokasi dan sepenuhnya menyerahkan kepada pihak berwajib untuk melakukan proses penegakan hukum. Terima kasih. Pesan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Islam Al-Bayagi, selaku anggota MRP Kerja Agama, sekaligus juga Ketua MUI Provinsi Papua. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita melakukan konferensi pers bersama Ketua dan Wakil Ketua beserta seluruh anggota MRP dari Pokja Agama. Yang pertama, kami sebagai umat Islam sangat disayangkan, sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh saudara Ismail Aso. Dan ini adalah sangat rentan, sangat berbahaya untuk kerukunan umat beragama di Papua pada umumnya. Sehingga kami sangat mendukung agar Ismail Aso ini bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan ini saya pikir perlu ditangani serius oleh pihak-pihak yang berwenang sehingga hal-hal semacam ini tidak lagi terulang, ya. Apalagi statement atau pembicaraan yang menyerang terhadap simbol-simbol agama, ya. Simbol-simbol keagamaan itu sangat tidak dibenarkan dengan alasan apapun, dengan tujuan apapun, dengan kepentingan apapun, ya. Makanya saya juga sangat sedih dan saya merasa ini perlu untuk dilakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang memecah belah persatuan dan kesatuan antar umat beragama di Papua. Ini yang harapan saya sebagai anggota MRP Pokja Agama Provinsi Papua sekaligus juga Ketua MUI Provinsi Papua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.